Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidina Muhammad sayyidil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Wakil Rektor 3, dan jajaran pimpinan universitas, fakultas, jurusan, prodi, dan tentunya seluruh mahasiswa yang sekaligus menjadi jamaah di kesempatan subuh kali ini. Kita panjatkan syukur alhamdulillah. Kita melanjutkan pengajian kita tentang Al-Quran, dan kita akan melanjutkan pembahasan tentang konsep Tuhan kita yang kita sebut sebagai Allah, yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi sebutan Tuhan kita ialah Allah. Dan ketika ditanya makna Allah itu, kita pun sudah bisa menjawab bahwa ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian kalimat Allah, bahwa Dia yang disembah dan Dia yang kita kagumi. Kenapa Dia yang disembah? Karena Dia yang mencipta, maka tidak ada yang berhak disembah kecuali Dialah yang mencipta. Sang penciptalah yang kita sembah. Kalau tidak bisa mencipta, jangan disembah, dan karena itu bukan Allah, bukan Tuhan. Kenapa kita kagumi? Karena Dia punya kuasa yang tak terbatas. Kalau Dia wujud yang punya kuasa tak terbatas, Dialah Tuhan, Dialah Allah. Maka jika ada yang mengaku berkuasa tapi kuasanya terbatas, jangan dijadikan sebagai Tuhan dan bukan sebagai Allah. Lalu kita akan melihat apa sesungguhnya argumen, dalil tentang keesaan Allah. Surat yang ke-112 ya, itu surat Al-Ikhlas yang terakhir ya, 13 Al-Falaq dan 14-nya surat An-Nas. Surat Al-Ikhlas itu surat yang berada di bagian akhir mushaf Al-Quran karena dia berbahasa Arab. Bedanya dengan mushaf atau kitab yang berbahasa Latin, itu dia posisinya dianggap sebagai halaman pertama atau bagian pertama. Itulah bedanya. Jadi kalau Quran yang berbahasa Arab, halaman pertama itu sebelah kanan, baru terakhir itu sebelah kiri. Tapi kalau Latin kan dari kiri kemudian terakhir sebelah kanan. Nah, posisi surat Al-Ikhlas itu dalam bahasa Arab, ya mushaf Quran itu berada pada posisi terakhir. Tapi bagi pembaca yang tidak tahu bahasa Arab, yang terbiasa dengan Latin, maka itu dianggap sebagai lembaran awal. Itu sebabnya beberapa kalangan yang sebelumnya mereka adalah kaum non-muslim, anggaplah kaum Kristiani, bahkan para pendeta, pastor, dan biarawati, ketika mereka penasaran membaca Al-Quran, maka dibacalah Quran itu dan dianggap sebagai halaman pertama. Karena terbiasa dengan huruf Latin, maka dia buka halaman pertama itu bagian akhir dari Quran. Begitu dibuka bagian terakhir, maka terbacalah pada surat yang ke-112. Apa itu surat Al-Ikhlas? Apa itu ikhlas? Murni, suci. Tentang apa? Kesucian Allah, kemurnian Allah. Begitu dia baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Katakan dialah Allah yang esa. Maka para pembaca yang terbiasa dengan huruf Latin dianggap sebagai halaman pertama, langsung dibacanya lah tertuju pada surah Al-Ikhlas. Dari situlah kemudian kenapa banyak para pastor, para pendeta, biarawati yang kemudian memeluk agama Islam setelah membaca surat Al-Ikhlas yang menyatakan keesaan Allah. Katakan dialah Allah yang esa.
Apa makna Esa? Esa itu ya tidak ada duanya, dan biasa dikatakan sebagai maknanya ialah tunggal. Katakanlah dialah Allah yang tunggal. Itulah bedanya dengan konsep ketuhanan pada selain agama Islam, ya. Karena ketunggalan, kesatuan dalam agama lain itu boleh jadi unsurnya itu ada 2, ada 3, atau bahkan banyak. Tapi kalau dalam Al-Quran, dalam agama Islam, Esa itu Esa, tunggal, tidak ada duanya. La syarikalah, tidak ada sekutu. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Esa atau tunggal.